Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, cerita yang telah kita dengar dalam Injil mengantar kita untuk memasuki Pekan Suci. Karena sebenarnya Pekan Suci itu dimulai dari ketika Yesus nginap di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Itu ada di belakang Bukit Zaitun. Dan dari rumah di Betania itu ke Yerusalem cukup memakan beberapa waktu dan melewati Bukit Zaitun, lalu turun ke lembah Kidron di Taman Getsemani tempat Yesus berdoa pada malam Kamis Putih sebelum ditangkap. Pada Kamis Putih sebelum ditangkap, kemudian ia dibawa ke Yerusalem di Bukit Sion. Paling penting untuk kita maknai adalah ketika Yesus memasuki kota Yerusalem yang akan kita rayakan besok, ia sebenarnya berangkat dari rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi disitulah orang-orang haters, kelompok-kelompok yang pembenci dan tidak suka dengan Yesus sudah mulai mengincar, mencari alasan untuk bisa menangkap Yesus untuk diadili. Dan di sana Yesus melakukan sebuah aksi spektakuler, yaitu membangkitkan Lazarus, orang yang sudah mati 4 hari. Dan ketika Yesus sukses membangunkan dia, itu yang menciptakan berita heboh. Karena ini bukan orang biasa-biasa saja. Membangkitkan orang mati setelah 4 hari dan membusuk, itu hanya Tuhan yang bisa.
Dan Yesus bisa melakukan itu, tapi itu adalah pemicu untuk orang-orang Yahudi kemudian punya alasan menangkap Yesus, karena Yesus dianggap merusakkan suasana. Apalagi waktu itu Yahudi masih ada di dalam kekuasaan Romawi. Makanya dalam Injil kita mendengar pemimpin-pemimpin Yahudi itu ketar-ketir kalau sampai banyak orang yang terpikat dan tertarik lalu menganggap Yesus sebagai pemimpin, kan itu kan merusakkan citra mereka di hadapan penguasa Roma. Maka mereka berusaha menangkap dan membunuh Yesus dan supaya beritanya itu tidak sampai di Roma. Sehingga sebenarnya penyaliban terhadap Yesus adalah konspirasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang ada di Yerusalem yang takut kehilangan simpati rakyat dan takut kehilangan popularitas. Maka ketika dalam Injil kita mendengar mereka punya rencana untuk mencari jalan menangkap Yesus, itu lebih sebagai ekspresi kehausan akan kekuasaan dan lebih pada ekspresi rasa sakit hati karena iri dan cemburu serta benci kepada Yesus. Untuk kita, yang dapat kita maknai adalah rasa sakit hati karena iri, cemburu dan benci selalu mengandung konsekuensi bahwa kita akan memakai banyak waktu untuk melihat dan mengamati orang lain. Jadi kalau kita cenderung iri, cemburu dan benci, maka kita akan banyak menghabiskan waktu untuk memperhatikan orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang tidak kita suka dan kita benci. Bapak Ibu pasti mengalami, siapa dalam hidup Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu itu tidak disukai atau juga dibenci? Pasti seluruh perhatian diperhatikan dan diarahkan kepada orang itu. Kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, dia buat apa, sukses atau tidak. Jadi seperti orang-orang di dalam kitab suci, banyak waktunya dihabiskan hanya untuk mengamati Yesus. Padahal kita hidup ini tidak untuk mengamati orang lain. Dan kalau tentang kebahagiaan sangat tergantung pada kita sendiri. Jadi mereka ini banyak menghabiskan waktu untuk mengamati Yesus, mengamati orang lain, mencari kesalahannya, kemudian mempersoalkan. Nah, itu yang membuat mereka semakin makan hati dan sakit hati. Kita tahu bahwa kalau sakit hati belum tentu Tuhan dekat. Kalau patah hati baru Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Karena patah hati selalu karena akibat cinta yang tak kesampaian atau kasih tak sampai begitu. Kemudian hal lain yang dapat kita maknai adalah kalau kita adalah orang yang di hatinya ada Allah, maka kita pasti akan berlaku seperti yang dikisahkan oleh kitab Yeskiel dalam bacaan pertama. Karena Allah itu punya kasih, dia berusaha mengumpulkan kembali mereka yang tercerai-berai, mereka yang jauh untuk dipersatukan dan dikumpulkan sebagai anak-anaknya. Nah, besok kita akan memasuki pekan suci dan perayaan ini adalah perayaan konsolidasi, rekonsiliasi untuk kita bersatu kembali sebagai saudara dalam Kristus. Maka perayaan pekan suci paling utama adalah saat di mana kita kembali ke gereja, solid lagi dengan gereja, rekonsiliasi dengan orang-orang yang mungkin jauh dari kita, tapi juga kembali ke hati. Apakah dengan hati tulus kita mau merayakan perayaan pekan suci, atau dengan setengah hati, atau dengan sakit hati, atau dengan rasa iri dan cemburu? Kalau kita datang merayakan pekan suci mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci sampai dengan Minggu Paskah, itu dengan hati yang tidak punya cinta, atau dengan hati karena rasa sakit, karena iri, cemburu, benci dan dendam, maka ini perayaan tidak ada gunanya untuk kita, tidak akan membaharui kita, dan cahaya kebangkitan itu tidak akan kita nikmati. Maka memang paling penting adalah reparasi hati, kembali ke seruan awal masa puasa melalui Nabi Yoel, koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu. Mari kita memeriksa kembali hati kita sebelum kita memasuki pekan suci, dan semoga hati kita menjadi Yerusalem yang pantas untuk Yesus masuk ke dalam kota kehidupan kita. Maka besok ketika kita merayakan Yesus memasuki kota Yerusalem, tentu kita tidak akan pernah bisa memasuki kota Yerusalem yang sebenarnya. Tapi bagi kita, Yerusalem adalah hati kita masing-masing. Mari kita mengarak masuk, Yesus memasuki kota hati Yerusalem kehidupan kita, supaya dari dalam hatilah Tuhan menyelamatkan kita melalui misteri sengsara, wafat, dan bangkit pada pekan suci. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke apa yang pernah saya katakan waktu kita rekoleksi. Mari hidup tidak sebagai seorang wasit sepak bola,
Orang yang hidup sebagai wasit sepak bola akan kesana kemari hanya untuk mencari kesalahan orang, kemudian diberi penilaian. Kan wasit sepak bola kan gitu, dia lari keliling lapangan kesana kemari, di mana ada kesalahan pemain ditiup lalu diberikan hukuman. Kita tidak hidup menjadi wasit sepak bola untuk kesana kemari cari kesalahan orang, lihat kesalahan orang, mempersoalkan kesalahan orang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam Injil. Semoga Tuhan memberkati kita.